Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, saudaraku, sahabatku yang berbahagia, dan juga para santri Ma'had Umar bin Abdul Aziz yang sekarang sedang di rumah masing-masing karena pihak Ma'had meliburkan, ya. Nanti sampai ada informasi berikutnya kapan masuk ke Ma'had lagi. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian Rihlatul Khulud, perjalanan panjang menuju negeri keabadian, kampung akhirat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita beriman bahwasannya ada hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan. Yang sudah meninggal, semua manusia akan dibangkitkan. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Dan juga tidak lupa saya mengajak kepada para jamaah, saudaraku yang berbahagia, terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona ini secara khusus dari negeri kita tercinta, negeri Indonesia, dan secara umum dari negeri-negeri kaum muslimin dan dunia, ya. Kita rindu untuk bisa segera kembali ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, kajian-kajian keislaman, apalagi beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita Ramadan tahun ini bisa kembali mensyiarkan Islam di Ramadan, kita bisa sholat tarawih di masjid, dan lain-lain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang detik-detik sakaratul maut dan malam pertama di alam kubur. Kita membedah tentang kondisi alam kubur. Nah, kita lanjutkan dengan tema hari kebangkitan. Jadi setelah manusia semuanya memasuki fase alam kubur, ya, maka ada hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan ini terjadi setelah kiamat. Jadi kita beriman bahwasannya dunia yang sekarang kita berada di dalamnya akan berakhir dengan peristiwa kiamat. Jadi akan datang kiamat yang akan mengakhiri dunia ini. Kapan kiamat datang? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak ada yang tahu satupun juga, karena ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Ya, ilmu tentang kapan kiamat terjadi di sisi Allah. Yas'alukan nasu anisa'ah. Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan kiamat terjadi. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sungguhnya kiamat itu terjadinya ilmu tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita tidak tahu, Nabi tidak tahu, para malaikat pun tidak tahu. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Ini di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 63. Jadi nggak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Tapi kita beriman, sebagaimana di beberapa surat dijelaskan tentang hari kiamat ini, dahsyatnya seperti apa. Kalau kita membaca juz 29, juz Tabarok, dan juz 30, juz Amma, itu banyak dibahas tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahkan beberapa surat
diberi nama dengan hari kiamat, seperti surat Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hari kiamat itu idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut airnya tumpah ke daratan, ya, bergolak panas. Kalau sekarang kayak tsunami begitu, tumpah ke daratan semuanya. Yauma yaqumun nas kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai laron yang berterbangan. Wa takunul jibal, dan gunung yang kokoh itu, ya, wa takunul jibal kal ihnil manfush, seperti kapas-kapas yang berhamburan. Inilah hari kiamat, di mana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, maka apabila sangkakala ditiup satu kali tiupan, wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Allahu Akbar. Inilah gambaran hari kiamat. Nah, hadirin sekalian, setelah kiamat terjadi, maka manusia akan dibangkitkan. Al-Ba'ats atau hari kebangkitan adalah hari dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati ketika sangkakala atau trompet ditiup oleh malaikat Israfil, yaitu pada tiupan yang kedua. Lalu semua manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, tanpa penutup, dan belum dikhitan. Ini hari kebangkitan. Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Yordania, dari Urdun, negeri Syam, beliau menyampaikan dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang dimaksud dengan Al-Ba'ats atau hari kebangkitan adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengembalikan dan menghidupkan hamba-hambanya kembali, maka Allah akan memerintahkan malaikat Israfil. Lalu dia pun meniup sangkakala, ya, kemudian ruh-ruh kembali menuju jasad-jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan tentang hari kebangkitan ini. Banyak dalilnya, kita kaji. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin di ayat yang ke 51 dan 52. Faqala ta'ala wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka.
menuju kepada Allah, Rabb pencipta mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, ya wailana, aduhai celakalah kami. Man ba'atsana mim marqadina. Siapakah gerangan yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur maksudnya? Orang-orang mukmin berkata, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Ini dalil tentang bahwa manusia akan dibangkitkan. Ya, seperti orang yang dibangunkan dari tidur gitu. Karena orang ketika menempuh fase alam kubur, mereka ditidurkan, hanya ada tidur dalam kenikmatan dan ada dalam penderitaan. Itulah nikmat dan azab kubur. Nah, setelah kiamat terjadi, maka mereka akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan. Berikutnya di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali ya siapapun yang dikehendaki Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Jadi tiupan yang pertama itu tiupan kehancuran alam semesta. Berikut segala isinya, hari kiamat. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Jadi menunggu hisabnya masing-masing. Ini Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Juga di surat Al-Mu'minun, saudaraku, dalil tentang hari kebangkitan. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesudah itu, sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Ini dalil juga tentang hari kebangkitan. Di surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, ayat yang ke-6 juga Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit dari kuburnya, mereka akan menghadap kepada Allah, Rabb semesta alam. Kemudian di surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, ya, begitulah kami akan mengulanginya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, nu'iduhu, begitulah kami akan mengulanginya.
wa'dan 'alaina, itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ini dalil tentang hari kebangkitan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Hadirin sekalian, kita lihat di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan, dihidupkan kembali pada hari kiamat sebagaimana keadaan ketika ia mati. Jadi kita akan dibangkitkan sebagaimana matinya, maka orang-orang yang matinya husnul khatimah, dia akan dibangkitkan mulia. Dia akan dibangkitkan mulia, pasti itu. Dan orang yang matinya su'ul khatimah, dia akan dibangkitkan terhina. Kita beriman dengan adanya hari kebangkitan. Baik, sebelum kita bahas tentang bagaimana kondisi manusia dibangkitkan, kita perkuat lagi dengan dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Ya, jadi semakin besar dan semakin penting suatu masalah, maka bukti-bukti kebenaran bagi masalah itu juga semakin banyak dan jelas. Demikian juga yang berkaitan dengan al-ba'ats, hari kebangkitan. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hari kebangkitan. Kita perdetail, ada pembagiannya, sehingga benar-benar memuaskan akal, perasaan, dan fitrah orang-orang yang mau memperhatikannya. Jadi Allah menegaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti adanya. Ini kita kaji ya lebih dalam. Yang pertama, siapapun kalau mau mengkaji, merenungkan, menggunakan akalnya, dia akan yakin benar bahwa yang namanya hari kebangkitan pasti terjadi. Yang pertama, dalil al-ba'ats yang berupa penciptaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari ketiadaan, maka menghidupkannya kembali setelah kematiannya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Yasin ayat yang ke-77 dan sampai 79 dijelaskan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin." Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dahulu dari setetes air mani? Ya. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah, Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia, Allah itu maha mengetahui tentang segala makhluk. Kita lihat, seorang ulama besar, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, setiap orang tidak mengingkari bahwa dia telah diciptakan dari ketiadaan. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Dia ada setelah sebelumnya tidak ada. Maka Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakannya dan mewujudkannya setelah sebelumnya tidak ada, dia lebih utama berkuasa untuk mengembalikannya lagi. Jadi mudah bagi Allah. Kalau kita dulu tidak ada menjadi ada, maka setelah kita mati hancur, Allah bangkitkan lagi, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Di dalam Al-Quran ada dalil al-ba'ats yang berupa penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi dengan tanpa contoh sebelumnya. Sedangkan penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, jauh lebih rumit dari penciptaan manusia. Maka Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu tentu lebih mampu dan berkuasa menciptakan manusia dan menghidupkannya kembali setelah kematiannya. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33. Faqala ta'ala, awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi setiap orang tidak mengingkari keagungan penciptaan langit dan bumi. Coba kita tafakkur. Betapa dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Betapa agungnya penciptaan langit dan bumi. Karena besarnya keduanya dan penciptaannya yang menakjubkan, yang mengagumkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku, yang telah menciptakan keduanya lebih utama berkuasa menciptakan manusia dan menghidupkannya kembali. Yang ketiga, dalil al-ba'ats yang berupa muncul dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan di muka bumi setelah turunnya hujan. Di surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah menghidupkan bumi dengan air hujan setelah gersangnya. Nah, begitulah Allah Ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang telah mati nanti. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Ya, tanah yang gersang dengan turunnya hujan menjadi hidup. Setelah itulah kamu akan dikeluarkan. Seperti itulah, kadzalika, seperti itulah tukhrajun, kamu semua akan dikeluarkan dari alam kubur. Maksudnya akan dibangkitkan. Kemudian di surat Ar-Rum ayat yang ke-50 juga Allah Ta'ala menegaskan, fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Juga di surat Fussilat ayat yang ke-39 Allah Ta'ala juga berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa kamu melihat bumi yang kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur.
Sesungguhnya Allah, Rabb yang telah menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini dia. Jadi setiap orang yang memiliki pandangan melihat bumi yang gersang, matinya tumbuh-tumbuhan, jika hujan telah turun kepadanya, bumi itu pasti akan subur dan tumbuh-tumbuhannya hidup setelah sebelumnya mati. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menghidupkan bumi setelah kematiannya, juga Dia berkuasa menghidupkan dan membangkitkan orang-orang yang telah mati yang ada di alam kubur. Bagi Allah mudah membangkitkannya kembali. Yang keempat, dalil al-ba'ats. Dalil hari kebangkitan yang berupa hikmah pembalasan amal. Yuk kita tadaburi ya, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat yang ke-115 dan 116. Faqala ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haqqa la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apa kata Allah? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah Allah yang mempunyai arsy yang mulia. Nah, jadi inilah dia dalil hari kebangkitan berupa hikmah pembalasan amal. Kemudian di surat Thaha ayat yang ke-15 juga disebutkan, inna sa'ata atiyatun akadu akhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Akadu akhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Jadi Allah merahasiakan waktunya karena akan ada hari pembalasan. Semua yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, oleh manusia, semuanya itu akan dibalas di akhirat nanti. Kapan? Setelah kebangkitan. Kemudian di surah Al-Qalam, surat yang ke-68, ayat yang ke-35-36, Allah Jalla wa'ala berfirman, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang kafir maksudnya? Malakum kaifa tahkumun. Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Kemudian di surat Shad ayat yang ke-27 dan 28 Allah Ta'ala menegaskan, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Ya. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka pasti akan masuk neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ya, tidak sama dong. Dan kita beriman nanti akan ditampakkan perbedaannya di hari kebangkitan. Tadi Nabi menyampaikan, kullu 'abdin yub'atsu yaumal qiyamati 'ala ma mata alai. Setiap hamba dibangkitkan dalam kondisi matinya. Nah, ini penting sekali kita beriman ya. Jadi sesungguhnya hikmah menuntut adanya al-ba'ats setelah kematian agar
supaya setiap jiwa dibalas dengan apa yang telah dia usahakan, yang dia kerjakan di dunia. Nah, coba ya, saudaraku, kita merenung. Seandainya pembalasan itu tidak ada, berarti penciptaan manusia sia-sia. Tidak ada nilainya dan tidak ada hikmahnya. Dan berarti tidak ada perbedaan antara manusia dengan binatang dalam kehidupan ini. Berikutnya, dalil al-ba'ats, hari kebangkitan, yang berupa berita-berita dari para nabi dan kitab-kitab suci. Nah, sesungguhnya perkara al-ba'ats ini telah mutawatir, saudaraku, telah mutawatir. Berita dari para nabi dan rasul di dalam kitab-kitab Allah dan syariat-syariat dari langit. Jadi umat para nabi itu mereka menerima dengan penerimaan yang sebenarnya. Nah, maka bagaimana orang-orang kafir bisa mengingkari al-ba'ats, sedangkan mereka membenarkan apa yang diberitakan ya oleh para filosof atau pemilik satu aliran atau pemilik satu pemikiran, padahal beritanya tidaklah mencapai apa yang telah dicapai oleh berita tentang al-ba'ats, baik di dalam sarana pemberitaan dan di dalam kenyataan. Quran menceritakan, bahkan kitab sebelum Quran menceritakan. Jadi ini fitrah manusia itu meyakini akan ada kebangkitan. Maka tadi Quran gamblang sekali, detail sekali menceritakan tentang kepastian hari kebangkitan. Jadi akal kita itu bisa menerimanya gitu. Nah, berita tentang al-ba'ats disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Sebagaimana disebutkan di beberapa ayat. Di surat Al-A'la ayat yang ke-16 sampai 19, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Qur'an. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Juga di surat An-Najm ayat yang ke 36 sampai 41 Allah Ta'ala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa." Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran Musa, wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, ala taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al aufa. Summa yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini Quran menggambarkan tentang kepastian hari kebangkitan. Yang berikutnya adalah dalil al-ba'ats yang berupa kejadian nyata. Ini nyata nih, dibangkitkan hari kebangkitan. Yaitu peristiwa-peristiwa yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala secara langsung kepada manusia, sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran tentang peristiwa-peristiwa ini. Apa diantaranya? Diantaranya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diabadikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min, kata Allah, Ibrahim, belum yakinkah engkau?
Qala bala. Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Kata Allah, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Ya. Fasurhunna ilaika. Lalu cincanglah semuanya olehmu. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu ingin sekali Allah memperlihatkan bagaimana Allah membangkitkan orang yang mati. Ya, bukan karena tidak beriman, tapi ingin lebih mantap keimanannya. Dan tentu ini untuk kita kemudian hari. Ketika Allah menceritakan ini, bahwa bagi Allah mudah sekali. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim ya untuk mengambil 4 ekor burung, dicincang semuanya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bukit satu bagian, disebar begitu. Kemudian kata Allah, panggillah burung itu. Satu kali panggilan izin Allah, tatkala Ibrahim memanggil burung-burung itu, maka mereka kembali bersatu lagi dan kembali hidup lagi. Nah, bagi Allah mudah seperti itu. Yang kedua, peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini diabadikan di surat Al-Baqarah. Ya, kita lihat ayat yang ke-5556. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Ini orang-orang Bani Israel ngeyel begitu. Orang-orang Bani Israel seperti itu, ngeyelnya. Dia menyampaikan, ya, dan hai Musa katanya, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Ini Allah sambar halilintar, maka mereka mati semuanya. Mereka mati semuanya itu. Ini Bani Israel yang ngeyel ini mati disambar halilintar. Ya. Nah, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Setelah mereka disambar halilintar mati dan mereka hidup lagi, Allah hidupkan. Itu terjadi di masa lalu zaman Nabi Musa. Kemudian di ayat yang ke-72 dan 73. Ini kisah Al-Baqarah ya, sapi betina ini ya. Disebutkan wa idz qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, fadara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ini kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina. Ya, di mana panjang kisahnya, singkatnya bahwasannya ada seorang yang dibunuh, ya, kemudian yang membunuh tadi malah menuduh orang lain, ya, sehingga mereka bingung dan mereka datang ke Nabi Musa. Maka Nabi Musa, ini kisah sapi betina ya, maka akhirnya apa?
di Bani Israil ini dicari sapi betina, kemudian sapi betina itu disembelih, dipukulkan, dan dia bangkit. Dia menunjuk yang telah membunuhku si fulan. Nah, dia menunjuk, dibangkitkan, dia hidup lagi, Allah hidupkan. Setelah itu dia mati lagi gitu. Nah, jadi bagi Allah mudah sekali. Yang ketiga, peristiwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, di surat Ali Imran ayat yang ke-49 Allah Ta'ala berfirman, Anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat-tini kahayati at-thair. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, dari tanah liat berbentuk burung. Fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah. Ya. Kemudian aku meniupnya, jadi tanah liat dibuat burung begitu, ditiup oleh Nabi Isa, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ditiup jadi burung yang nyata, jadi burung. Wa ubri'ul akmah wal abros. Dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Ya. Wa uhyil mauta. Dan aku menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah, di sini ada kalimat wahyil mauta biiznillah. Aku hidupkan orang yang mati izin Allah. Jadi Nabi Isa itu diantara mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati izin Allah. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa yang Allah izinkan bisa menghidupkan yang sudah mati, apalagi Allah, lebih mudah lagi bagi Allah karena semua kita ciptaan Allah gitu. Kemudian peristiwa ribuan orang yang dimatikan oleh Allah, lalu dia dihidupkan kembali. Lalu Allah menghidupkan mereka kembali. Ini ada di surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-243. Allah Ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka jumlahnya beribu-ribu, jumlahnya banyak karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu. Kemudian mereka mati semuanya dan kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya. Sungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ini pernah terjadi di masa sebelum kita, di mana orang yang mati dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-259, ini kisah seorang laki-laki yang telah mati selama 100 tahun, lalu Allah menghidupkannya. Allah Ta'ala berfirman, Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Qala kam labist. Kata Allah, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Qala, orang ini menjawab, labistu yauman aw ba'dha yaum. Aku tinggal di sini, kata dia nih, ya, selama sehari atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labitha mi'ata amin.
kamu itu sebenarnya tinggal di sini 100 tahun lamanya. Dimatikan 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kata Allah, ya, lihatlah kepada makanan dan minuman kamu, ya, yang belum lagi berubah. Wangdur ila himarika, dan lihatlah keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatal linnas. Ini kami akan menjadikan ini, ya, menjadikan kamu ini sebagai tanda-tanda kekuasaan kami bagi manusia. Kata Allah, wangdur ilal idhama kaifa nungshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian kami, kata Allah Ta'ala, menyusunnya kembali, kemudian kami membalunya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya bahwa Allah menghidupkan yang telah mati, dia berkata, orang ini berkata, a'lam, saya yakin kalau begitu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini terjadi di umat sebelum kita. Kemudian juga berikutnya apa? Peristiwa Ashabul Kahfi, ya. Terkenal sekali. 7 pemuda dengan seekor anjing mereka yang masuk ke dalam gua dan ditidurkan Allah selama 309 tahun Qamariyah atau 300 tahun Syamsiyah. Ini Allah Ta'ala berfirman di Al-Kahfi ayat yang ke-25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. 300 tahun itu bilangan Syamsiyah dan 309 tahun bilangan Qamariyah. Kemudian Allah membangunkan mereka sebagai tanda kekuasaan yang nyata. Allah berfirman, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqo wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Allah bangkitkan, dihidupkan kembali, dipertemukan dengan manusia. Agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, maka hadirin sekalian, inilah dalil-dalil yang disebutkan dengan detail dalam Al-Quran, dalam sunnah. Bahwasannya hari kebangkitan, yaumul ba'ats, suatu keniscayaan pasti. Bukan hal yang sulit, ini hal yang mudah difahami gitu. Ya, maka jangan sampai kita sombong, zalim, angkuh dengan tidak meyakini ada hari kebangkitan. Padahal akal kita menerima bahwa hari kebangkitan adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kebangkitan. Nah, sekarang kita kaji bagaimana kondisi manusia dibangkitkan dari kuburnya. Di mana Nabi yang mulia bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan, dihidupkan kembali pada hari kiamat sebagaimana waktu dia mati. Ya, sebagaimana matinya. Disebutkan ada orang yang dibangkitkan badannya berlumur darah, tetapi darahnya harum seperti minyak kasturi. Siapakah mereka? Orang yang dibangkitkan, yang berlumuran darah, tetapi darahnya harum seperti minyak kasturi. Siapa? Ini orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang ketika di dunianya, dia berjuang membela agama Allah, niatnya ikhlas karena Allah, dan dia terbunuh di medan jihad, maka dia dihukumi syahid. Nah, orang yang seperti ini akan dibangkitkan, badan berlumur darah, tetapi darahnya harum seperti minyak kasturi. Allahu Akbar. Sampai orang yang dibangkitkan seperti ini, dia itu merasakan kenikmatan luar biasa. Dan dia punya keinginan, seandainya bisa, dan mungkin, dia ingin dikembalikan ke dunia lagi. Ingin dikembalikan ke dunia, berjuang lagi, berjihad lagi, terbunuh lagi, dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi, berjuang lagi, terbunuh lagi, dibangkitkan lagi, kembali lagi, berjuang lagi, dan terus seperti itu. Saking nikmatnya kita beriman. Kullu 'abdin yub'atsu yaumil qiyamati 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang akan dibangkitkan sebagaimana kondisi matinya, ya.
Allahu Akbar. Makanya kemudian kenapa para sahabat dahulu, saudaraku, kalau mereka mendengar seruan jihad, mereka luar biasa semangatnya. Iya. Jadi kalau para sahabat mendengar seruan jihad, perang di jalan Allah itu, mereka luar biasa. Dan yang mereka cari itu apa? Kematian. Karena orang-orang yang mati syahid itu mulia sekali. Bukankah itu yang kita inginkan? Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati, terbunuh di jalan Allah itu puncak cita-cita kami. Seperti itu. Dan Nabi memberikan kabar gembira. Kenapa sahabat berbondong-bondong semangat sekali untuk menyongsong, menyambut kesyahidan ini? Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu seperti orang yang digigit semut atau dicubit. Seperti orang yang digigit semut atau dicubit. Sakitnya biasa saja. Mungkin mata kita melihat orang yang terbunuh di jalan Allah, ada yang terpisah kepala dari badan, ada yang hancur. Itu mata kita di dunia, saudaraku. Tapi orang yang merasakannya seperti orang yang dicubit, seperti orang yang digigit semut. Maka pantas sahabat berbondong-bondong semangat mereka mencari, menyebut kesyahidan mereka. Karena tadi mereka beriman sekali. Ya, di alam barzakh tidak akan ditanya, dibangkitkan mulia, tidak akan dihisab di mahsyarnya, lewat sirat dengan cepat. Dan sebelum masuk surga, dia akan berdiri di depan pintu surga, dan Allah izinkan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Allahu Akbar. Ya. Ini kenapa para sahabat berbondong-bondong. Para sahabat semangat menyongsong syahid, menyambut seruan jihad, karena yang mereka cari kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, ada manusia yang dibangkitkan bertalbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapakah mereka? Mereka orang yang matinya ketika ihram. Baik ihram dalam ibadah umrah atau haji. Dahulu ada seorang sahabat yang ikut haji wada bersama Nabi, kemudian dia terlempar dari untanya, jatuh, patah lehernya dan meninggal dunia, masih ihram. Kata Nabi, mandikan dia, ya, kemudian jangan kamu tutup kepalanya, ya, jangan diberikan wewangian, jangan disolatkan, kuburkan dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sambil bertalbiyah. Kemudian ada yang dibangkitkan seperti atau mukanya tanpa kulit dan daging. Siapakah ini? Ini orang-orang yang korupsi, maling, koruptor, yang suka mencuri. Orang yang seperti ini dibangkitkannya tanpa kulit dan daging. Ada juga orang yang kesurupan, seperti orang yang kesurupan. Dia adalah orang-orang yang berbuat riba dalam kehidupannya, sebagaimana Quran menjelaskan hal itu. Yang kelima, ada yang dibangkitkan dengan kaki pincang sebelah. Siapa? Orang yang punya istri lebih dari satu dan tidak adil. Nah, ini penting nih. Bagi siapapun yang punya istri lebih dari satu tapi tidak adil, dia dibangkitkan dengan kakinya pincang sebelah. Ini untuk para bapak, ini untuk para suami, para laki-laki seperti itu. Dan masih banyak lagi. Intinya seseorang itu berbeda-beda kondisi dibangkitkannya. Kemudian manusia akan digiring ke mahsyar, ya, ke mahsyar. Innakum mulakullah, sungguhnya kalian akan menjumpai Allah hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, musyatan, uratan, telanjang, tidak berpakaian, musyatan, berjalan kaki, ghurlan, dan belum dikhitan. Itu kondisi manusia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Kata Nabi yang mulia, sungguhnya kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Ini mendengar ini, sahabat tuh kaget, bertanya, ya Rasulullah, katanya, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah, ya Rasul, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka hari kiamat? Kita nggak paham ini gitu. Qala, kata Nabi, alaisallazi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, bukankah Allah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu, mudah, berkuasa untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Benar kan? Ini suatu keniscayaan, hal yang mudah bagi Allah. Nah, seperti apa kondisi manusia di mahsyar nanti, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, kajian Rihlatul Khulud dengan tema membedah perhara padang mahsyar. Nah, ini tentang hari kebangkitan. Mari kita ambil pelajaran. Kita beriman bahwasanya semua manusia akan dibangkitkan. Harusnya keyakinan kita akan hal ini membuat kita semakin sungguh-sungguh untuk mengisi kehidupan di dunia yang sebentar ini dengan amal-amal soleh kita, saudaraku. Kita beriman orang yang mati pasti akan dibangkitkan. Ya, karena keyakinan semacam ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengisi kehidupan di dunia ini. Allah alam bisawab, fa'tabiru ya udil albab, fa'tabiru ya udil absar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.